Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih semangat mengikuti pembelajaran secara daring ini. Saya guru mata pelajaran ekonomi akan ini pertemuan kedua atau bisa dikatakan pertama untuk materi ekonomi, walaupun memang kita tidak bisa secara daring, secara langsung, tetapi semoga dengan daring ini juga ilmu yang didapat sama halnya dengan bertatap muka. Untuk pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi, yang mana menjadi hal yang penting di dalam awal pembelajaran dari mata pelajaran ekonomi ini. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya juga mengingatkan tonton video ini sampai selesai, karena di dalam video nanti ada beberapa kata atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi ini. Oke. Mungkin anak-anak pernah dengar apa itu ekonomi, atau mungkin juga pernah melakukan kegiatan ekonomi. Terus bagaimana sih wujud dari ekonomi yang sebenarnya? Seberapa pentingkah ilmu ekonomi dalam kegiatan keseharian kita? Ekonomi menurut saya menjadi hal yang penting dan dasar dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan berekonomi kita juga mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak sesuatu yang menjadi bekal nanti di kemudian hari. Dari kecil sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan hal-hal yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa menjadi penting? Kenapa menjadi penting? Karena pada dasarnya kita secara luas bernegara, dalam hal ini ekonomi menjadi penopang kehidupan bernegara. Contoh misalnya, kemarin ketika COVID, isunya adalah penyelamatan ekonomi, walaupun secara kesehatan juga menjadi prioritas. Orang misalnya kemarin tidak diperbolehkan keluar, maka akan berdampak pada sisi ekonominya. Dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan kehidupan secara pribadinya. Orang harus terpenuhi secara lahir dan batinnya.
Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi yang terbagi atas apa itu ilmu ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi yang terdiri atas ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ini nanti yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan secara ringkas. Oke, ilmu ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Sumber daya alam itu secara umum terbatasnya mungkin karena memang dari sumber daya alamnya itu sendiri, misalnya cadangan minyak atau cadangan emas, atau memang karena teknologinya belum mampu mengolahnya. Kalau di Irian itu ada namanya Freeport. Dulu itu kita mengekspor sumber daya alam masih dalam bentuk mentah, tetapi sekarang sudah mulai mengolahnya. Berarti dulu itu kita terbatas dari segi pengelolaan. Jadi nanti ilmu ekonomi mempelajari tentang seseorang itu berusaha atau bagaimana cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Contoh, kalau kita di desa, potensinya mungkin ada yang sawah, ada yang tambak, itu yang memang dimanfaatkan untuk mendapatkan satu manfaat ekonomi. Ilmu ini muncul karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar dan keinginan yang tidak terbatas. Orang itu ketika sudah mendapatkan sesuatu, pasti menginginkan sesuatu yang lain. Contoh, kalau sekarang kita punya HP, katakanlah mereknya Xiaomi, mungkin kita juga berkeinginan punya merek Apple misalnya, yang lebih mahal. Atau misalnya kita sudah punya motor, nanti kita juga berkeinginan punya mobil. Begitu seterusnya. Karena secara lahiriah, kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sehingga banyak hal yang memang menjadi masalah nanti di kemudian hari, yang harus terselesaikan dengan kajian ekonomi. Tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Terbatasnya bisa karena cara mendapatkannya, atau memang sumber daya itu secara alamiah sudah tidak ada. Orang yang cerdas dalam ilmu ekonomi, secara naluri dia dapat memprediksi tindakan manusia ke depan. Kemudian dapat diimplementasikan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya katakan bahwa orang yang sudah pinter ilmu ekonomi secara
naluri, dia bisa membuat kebijakan yang mungkin di luar naluri orang-orang yang umum. Saya katakan dulu itu, kalau yang sekarang mungkin anak-anak juga pakai, dulu itu Mark Zuckerberg, yang punya Facebook itu dia punya naluri bisnis di dalam online system. Orang mengatakan itu hal yang mustahil karena secara realnya waktu itu memang orang jarang menggunakan media sosial. Tapi sekarang itu menjadi peluang yang besar, potensi keuangan, bahkan Facebook sekarang menjadi anggarannya hampir sama dengan APBN Indonesia. Itu dulu adalah naluri ilmu ekonomi yang berpikir ke depan, mendapatkan hal-hal baru berkaitan dengan bagaimana menciptakan sebuah perencanaan bisnis yang tepat. Ilmu ekonomi, kita masuk ke ilmu ekonomi deskriptif atau pembagian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan bentuk analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Artinya, ilmu ekonomi deskriptif ini dia hanya menjelaskan beberapa fakta atas kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi yang dijelaskan hanya fakta-faktanya, tidak memprediksi, tidak memberikan gambaran perencanaan ke depan, tapi dia hanya menganalisa dari kejadian yang ada dan atau kondisi yang memang benar-benar ada saat itu. Contoh, kalau di sini saya menuliskan kajian yang menggambarkan tentang kondisi krisis ekonomi tahun 1098 di Indonesia. Jadi waktu itu memang Indonesia pada posisi mau resesi atau kebangkrutan karena memang nilai mata uang kita terhadap nilai tukar kita terhadap mata uang dolar yang awalnya di kisaran 5.000 per dolar, waktu krisis itu bisa sampai 25.000. Artinya ketika orang itu punya hutang dalam bentuk dolar, otomatis hutangnya akan berlipat menjadi 5 kali lebih besar daripada hutang yang sebelumnya. Atau misalnya ketika kita importir, kita mendapatkan barang dari luar negeri, karena pembayaran barang dari luar negeri itu menggunakan devisa itu menggunakan dolar, maka pasti kita akan kena dampak yang signifikan berkaitan dengan kondisi itu. Atau misalnya kondisi ekonomi Jepang pasca tsunami yang besar yang dulu sampai ada nuklir itu mau meledak, itu juga sangat berdampak terhadap ekonomi Jepang, dan itu digambarkan secara detail melalui ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada mikro dan ilmu dan makro atau ekonomi mikro dan makro. Secara umum, semua kegiatan ekonomi itu ada 2 jenis, mikro atau makro. Apa itu mikro? Mikro itu membahas tentang hal-hal yang lebih detail atau kecil berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kalau dalam hal ini terbagi atas 2
jenis. Misalnya berkaitan dengan harga barang, ilmu ekonomi mikro itu menganalisis harga suatu barang tertentu saja. Yang kedua, kalau makro, dia menganalisis harga barang secara keseluruhan. Contohnya gini, kalau mikro itu berdampak secara individu. Contoh kalau kalian itu beli sesuatu, kalian lihat harga, keputusannya ada di kalian. Tetapi kalau mikro itu berkaitan dengan harga di seluruh kawasan, atau dalam hal ini adalah Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu, dalam hal ini produsen dan konsumen. Tetapi berbeda dengan makro. Makro itu menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan karena berkaitan dengan proses produksi secara nasional, dan dalam hal ini berkaitan juga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Artinya lebih luas kalau ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar tercapai kombinasi yang tepat. Artinya, kalau kita punya usaha, ada faktor-faktor produksi yang nanti kita jelaskan di bab selanjutnya, itu dikombinasikan untuk punya formulasi yang tepat dalam artian ya tepat kondisi keuangannya, tepat hasilnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk makro menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional, jadi lebih luas. Oke, yang terakhir ilmu ekonomi terapan, yaitu menganalisis kebijakan yang berpedoman pada masalah ekonomi tertentu. Artinya ekonomi terapan ini berkaitan dengan bagaimana penerapan ilmu ekonomi di satu bidang tertentu. Contoh kalau di sini itu misalnya ada ekonomi manajemen di perusahaan, ada ekonomi moneter untuk keuangan yang ada di Indonesia misalnya, atau ekonomi perbankan berkaitan dengan bagaimana mengelola ekonomi di perbankan. Oke, itu pertemuan kita kali ini. Mungkin cepat karena kalau lama-lama juga nanti bosan. Kali ini kita hanya membahas itu saja. Untuk ke depan, saya akan menjelaskan tentang kelangkaan, pilihan, biaya kesempatan, dan alokasi. Ini menjadi kelanjutan berkaitan dengan sumber daya alam yang terbatas, tapi keinginan manusia yang tidak terbatas. Bagaimana itu kelangkaan, secara detail bagaimana membuat kesempatan dari kelangkaan itu. Terima kasih atas waktunya. Di sini satu kata yang nanti perlu ditulis di jawaban adalah pembagian ilmu ekonomi teori itu ada berapa? Jelaskan masing-masing detailnya. Terima kasih. Saya ulangi, tuliskan ilmu ekonomi teori, pembagiannya, dan tolong jelaskan secara rinci di lembar pertanyaan. Nanti dikumpulkan. Saya ulangi lagi, tuliskan teori ilmu ekonomi. Tadi sudah ada 2 bagian, tolong dijelaskan secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.